na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah memuji kita, lihatlah wahai malaikatku, hamba-hambaku itu di Tanjung Balai itu, mereka serius minta perlindungan dari neraka meskipun belum pernah melihatnya. Tentu kita mengimbangi kebanggaan Allah ini dengan mengingat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma ra'aitu mithal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha. Tidak pernah kita lihat yang seperti surga. Kok bisa tidur nyenyak santai-santai orang yang mengaku sebagai pemburu surga itu. Dan tidak pernah kita lihat yang seperti neraka. Kok bisa tidur nyenyak santai-santai pula orang-orang yang menjadi buronannya neraka itu. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sadar, ketika kita tidur kita menghimpun tenaga untuk berketaatan. Ketika kita tidur kita niatkan untuk menghindari kemaksiatan. Ketika kita kemudian serius meminta kepada Allah surga, meminta kepada Allah perlindungan dari api neraka, maka malaikat-malaikat ini lalu akan bertempat tinggal di sisi Allah, menunggu semua orang yang dinaunginya nanti masuk surga. Kalau belum masuk surga, mereka akan terus meminta kepada Allah agar yang bersangkutan dimasukkan ke dalam surga. Dan setiap majelis yang berbeda, malaikat yang datang berbeda pula. Maka kalau ibu-ibu rajin majelis zikir, rajin majelis ilmu, ibu-ibu sedang mengumpulkan banyak malaikat untuk menjadi advokat, untuk menjadi pengacara kelak di hadapan pengadilan Allah, menjadi pembela-pembela bagi kita. Dan insya Allah pembela-pembela kita kalau dari kalangan malaikat lebih dahsyat daripada Kamarudin Simanjuntak. Ini yang kemudian kita harapkan. Jadi ibu-ibu, misalnya pengajian ikut majelis taklim, majelis zikir seminggu sekali atau seminggu 2 kali, maka setahun 100 kali, ditambah Ramadan, kuliah subuh, kuliah tarawih, kuliah buka puasa 3 kali 30, ditambah 190 majelis setahun, maka ibu-ibu dalam setahun mengumpulkan 190 pengacara, pembela, pelindung dari kalangan para malaikat. Masya Allah, tabarakallah rahman. Ini yang akan menjadi pembela kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pembela-pembela kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masya Allah, tabarakallah rahman. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Berkumpul seperti ini, bermajelis ilmu dan majelis zikir sejak tadi pagi, maka akan turun sakinah, turun ketentraman ke dalam hati kita semua. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena di sini kita mengingat Allah, zikir kepada Allah, maka ketentraman akan turun kepada kita. Karena mengingat Khalik, mengingat pencipta itu ketentraman, mengingat makhluk itu kegelisahan. Mengingat Allah tentram, mengingat makhluk gelisah. Ingat sandal baru beli, datang ke pengajian, yang berapa ramai sekali, gelisah ingat sandal. Ingat motor, gelisah ingat cicilan. Ingat mobil, gelisah parkirnya di pinggir jalan, takut ada orang lewat menggores bawa becak motor. Jangankan ingat yang jauh, misalnya ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri pun gelisah. Yang ini jangan diteruskan. Jadi ingat makhluk itu gelisah, apalagi kalau kita kemudian mengingat hal-hal seperti hal yang kemudian tentang esok, tentang masa depan, tentang besok bagaimana dan seterusnya. Ini menggelisahkan.
Tetapi begitu kita ingat kepada Allah, maka itulah ketentraman, karena Allah lebih besar daripada semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua kehilangan dan kesedihan kita. Allah lebih besar dari semua ketakutan dan kekhawatiran kita tentang masa depan. Kita tentram karena kita ingat yang menetapkan takdir kita adalah Allah. Allah itu Maha tahu, tidak pernah bodoh. Ya Allah, kok saya ditakdirkan seperti ini? Apa saya kelewatan dari tulisan takdirmu? Enggak. Allah Maha tahu semua takdir kita. Yakin itu. Yang kedua, Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Maka yang menetapkan takdir kita adalah Zat yang Maha benar, tidak pernah salah. Ya Allah, apakah takdirku salah? Kenapa tak bisa bersanding dengan dirinya? Tidak ada yang salah dengan takdir. Masalahnya kamu berdoa, minta kepada Allah jodoh yang satu, yang berdoa sama 50 orang. Tentu tidak patut kalau dikabulkan semua. Yang menetapkan takdir kita Maha benar, tidak pernah keliru. Yang ketiga, yang menetapkan takdir kita itu Zat yang Maha adil, tidak pernah zalim. Ya Allah, saya terzalimi, tapi Allah tidak pernah menzalimi. Di balik setiap kejadian, di balik setiap peristiwa ada keadilan Allah, dan pasti nanti akan terungkap hikmah setelah waktu berjalan. Karena hikmah sejati sering bukan muncul di awal pagi, tapi nanti hanya butuh waktu sabar sejenak. Yang keempat, yang menetapkan takdir kita dan yang Maha bijaksana, tidak pernah sembarangan, aman untuk kita semua, insya Allah. Maka takdir dirahasiakan supaya apa? Supaya kita berprasangka terbaik pada Allah, berdoa minta yang terbaik kepada Allah, berikhtiar dengan cara terbaik sesuai tuntunan Allah, dan bertawakal terbaik kepada Allah. Insya Allah semua akan mendapatkan yang terbaik. Seperti ada cerita Bapak Ibu, ada seorang punya anak. Ketika itu dia bercita-cita bersama anaknya. Nah, kita harus berjuang fisabilillah. Maka mari kita ke pasar, kan? Tabungan ayah dan tabungan kamu, kita belikan kuda yang paling bagus. Pergilah mereka ke pasar, beli kuda. Ketika pulang dari beli kuda, diolok-olok tetangga, orang kok sok kaya, miskin, susah, beli kuda mahal-mahal pula. Nah, jangan sedih, nah. Kita sedang bertawakal kepada Allah, kita sudah berikhtiar terbaik. Biarkan semua sesuai dengan takdir Allah. Kita ikhtiarkan di rumah, maka kuda itu diperlakukan dengan baik. Rumput terbaik, air terbaik, dedak terbaik, bahkan kadang-kadang kudanya dibicitin kalau capek. 3 hari kemudian pintu kandang kuda di subuh-subuh hari terbuka lebar. Kuda itu sudah hilang dari kandang mereka. Si anak diberitahu bapaknya, tenang nak, ini takdir Allah. Kita prasangka baik kepada Allah, pasti Allah juga memberi yang terbaik.